Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ultimate Course with me, Uncle Is. Before I continue, please don't forget to like and subscribe, mates, our YouTube channel, Ultimate Course. Okay, welcome to Speaking Online Ultimate Course with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. Pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan berikutnya. Kita masih membahas tentang past future tenses. Kalau di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas dua tenses yaitu past future tense sama past future continuous tense. Di pertemuan sekarang ini atau di pertemuan yang kedua ini untuk past future tenses, kita akan membahas yang pertama adalah past future perfect tense. Dan yang kedua adalah past future perfect continuous tense. Outline dari pertemuan kita kali ini, yang pertama kita akan membahas past future perfect tense, kemudian yang kedua kita akan membahas past future perfect continuous tense, dan di bagian yang terakhir kita akan mempunyai beberapa exercise. Di bagian pertama, past future perfect tense, kita akan mempelajari definisi tentang past future perfect tense, bagaimana formulanya dan bagaimana fungsinya atau fungsi-fungsinya ya, karena lebih dari satu. Oke, definisi. Past future perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk membicarakan aktivitas yang tidak terjadi. Mungkin terjadi atau sebenarnya dapat dilakukan namun tidak berhasil dilakukan di masa lampau. Jadi kita membicarakan sesuatu yang imajiner ya, sesuatu yang sebetulnya tidak terjadi ya. Hanya kemungkinan terjadi atau sebenarnya bisa dilakukan, tapi faktanya tidak berhasil dilakukan di masa lampau. Formulanya untuk kalimat positif, subject plus ini ya, model ya, modelnya di sini adalah would, should, could, may, might, or must. Ini untuk menyatakan future-nya. Kemudian ini past future ya, maksudnya past future-nya. Kemudian ditambah have untuk menyatakan perfect-nya, plus participate past participate atau verb 3-nya. Contohnya she would have worked. She di sini sebagai subjek, would sebagai modalnya ya, model untuk menyatakan past future, kemudian have worked itu bentuk perfectnya. Yang di work ini adalah bentuk verb 3-nya ya. Formula yang kedua, kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, subject plus model, would, should, could, may, might, or must, ditambah not untuk menyatakan negatif. Model tadi itu menyatakan bentuk past future ya. Kemudian not untuk menyatakan bentuk negatif, ditambah dengan have plus perfect participle untuk menyatakan bentuk perfect-nya. Contohnya, she wouldn't have worked. She sebagai subjek, kemudian ada wouldn't, ada have worked. Untuk kalimat tanya, modelnya ini ada di depan ya, seperti biasa, baik itu would, should, could, may, might, or must. Kemudian baru diikuti dengan subjek, kemudian have plus past participle atau bentuk verb 3-nya. Dan jangan lupa dengan tanda tanya untuk menunjukkan kalimat tanya. Contohnya, would she have worked? Ini ya. Kemudian kita mempelajari tentang fungsi-fungsinya. Yang pertama, past future perfect tense untuk would digunakan pada conditional sentence tipe 3. Dan ini adalah kalimat pengandaian untuk membicarakan sesuatu yang tidak terjadi. Jadi ini kondisi imajiner tadi ya. Contohnya, if you had saved your jewelry and foreign currency in a safety deposit box, they wouldn't have gone. Jadi seperti biasa, if clause-nya adalah bentuk past perfect,
dan main clause-nya atau independent clause-nya itu dalam bentuk past future perfect tense would. They wouldn't have gone. They sebagai subjek, kemudian ada wouldn't have, ada have gone. Ini ya, jadi yang ini ya past future perfect tense-nya yang ini. Fungsi yang kedua, past future perfect tense untuk should digunakan ketika ingin membicarakan past event atau sesuatu kejadian di waktu lampau yang tidak terjadi tetapi seharusnya terjadi. Jadi sekali lagi itu kondisi tidak terjadi tapi seharusnya terjadi, imajiner lagi ya. Oke, contohnya you should have received your refund by now. You subject should have received, ini ya should-nya model yang untuk menunjukkan future, past future, kemudian have received untuk menyatakan perfect-nya. Fungsi yang ketiga, past future perfect tense untuk could, itu untuk membicarakan hal yang dapat dilakukan di masa lalu namun tidak dilakukan atau tidak berhasil dilakukan. Contohnya, I could have bought that car but I preferred to save money and wait for the manual version. I could have bought that car, ini kan ini adalah past future perfect tense-nya yang menggunakan could untuk menyatakan bahwa sebenarnya bisa dilakukan tapi tidak dilakukan karena saya memilih untuk menyimpan uang saya dan menunggu kalau versi manualnya keluar. Fungsi yang keempat, past future perfect tense yang menggunakan may, might, or could, itu untuk membicarakan kemungkinan ya, untuk membicarakan kemungkinan di masa lampau. Contohnya, the traveler looks far from happy. He may have waited for his flight for hours. Jadi yang ini ya, he may have waited, itu menyatakan ini adalah bentuk past future perfect tense dan menyatakan kemungkinan gitu. Bisa jadi dia sudah menunggu pesawatnya dalam beberapa jam gitu ya. Itu kemungkinan ini, may have-nya ini ya, may untuk menyatakan kemungkinan. Oke, sekarang kita ke bagian yang kedua tentang past future perfect continuous tense. Seperti biasa kita membicarakan definisi, kemudian formulanya, juga contoh-contohnya. Yang pertama, definisi dari past future perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan suatu aksi atau situasi imajiner yang sedang berlangsung pada titik tertentu atau selama periode tertentu di masa lampau. Sebenarnya kurang lebih hampir sama, tapi di sini adalah pada titik tertentu atau selama periode tertentu di masa lampau, itu yang membedakannya ya. Kemudian gimana dengan formularnya? Pertama, untuk kalimat positif diawali dengan subject plus would untuk menyatakan past future, kemudian ditambah have plus been plus present participle untuk menyatakan bentuk perfect continuous-nya. Contohnya, I, you, she, he or it would have been driving. Kemudian contoh kedua, they, we would have been working. Ya, ini subjeknya yang ini, kemudian would, have been, and verb plus ing. Bagaimana dengan kalimat negatif? Diawali dengan subjek, dilanjutkan dengan would plus not untuk menyatakan bentuk negatif, would tadi untuk menyatakan past perfect ya, kemudian have been plus present participle untuk menyatakan perfect continuous tense. Contohnya, I, you, she, he or it would not have been driving. Contoh yang berikutnya, they or we would not have been working. Untuk kalimat tanya diawali dengan would ditambah dengan subject plus have plus been plus present participle atau verb ing. Nah, seperti biasa kalau untuk kalimat tanya susunannya inverse ya. Auxiliary verb model, would-nya ada di depan, kemudian diikuti subject plus have been plus
verb ing dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, would I, you, or she, he, or it have been driving? Contoh yang kedua, would they or we not have been tanpa not ya. Would have we have been working? Atau not juga nggak bisa kalau misalkan kalimat tanyanya bentuk negatif bisa juga ya. Would we not have been working? Kemudian contohnya ini contoh kalimat past future perfect continuous tense. Ini contoh yang pertama, if his visa had been approved, he would have been working abroad for a week. Nah, bentuk apa namanya? Ini kan suatu bentuk pengandaian ya, atau conditional sentence yang terdiri dari anak kalimat atau if clause-nya dan ada main clause-nya. Nah, yang if clause-nya ini bentuknya apa namanya? Past perfect ya, tapi ini bentuk pasif, kebetulan bentuknya pasif, jadi had been approved. Nah, yang di sini he would have been working abroad for a week ini bentuk past future perfect continuous tense. Nah, apa artinya? Faktanya adalah visanya wasn't approved atau visanya tidak disetujui. Jadi tentu saja dia tidak jadi bekerja tidak sedang akan bekerja di luar negeri gitu ya. Oke. Yang kedua, if we had set the tanks in a proper way, the water would have been flowing out of tank X into tank X into tank Y at a constant rate. Ini bentuk if clause-nya menggunakan past perfect dan bentuk main clause-nya menggunakan past future perfect continuous tenses. Nah, dari kalimat conditional ini faktanya adalah berlawanan, yaitu we didn't set them in a proper way. Tentu saja ini tidak terjadi gitu ya. Oke, contoh yang ketiga, Nisa and her family would have been living at their new house if its construction had finished. Nah, ini faktanya adalah but its construction didn't finish. Oke ya. Ini main clause-nya di sini yang bentuk past future perfect continuous tense. Sedangkan if clause-nya bentuknya adalah past perfect tense. Oke, itulah past future perfect tense and past future perfect continuous tense. Di bagian ketiga ini kita ada beberapa exercise. Yang pertama, please describe about these following tenses by speaking at class. The first is past future perfect tense and the second is past future perfect continuous tense. Tolong jelaskan tentang dua tenses ini. Yang pertama adalah past future perfect tense dan yang kedua adalah past future perfect continuous tense. Yang kedua, please make 2 sentences for each sentence. Jadi tolong buat contoh untuk masing-masing tenses ini, masing-masing 2 kalimat, jadi ada 4 kalimat ya. Kemudian yang ketiga, answer spontaneously every random question regarding present tenses from your teacher. Atau jawablah pertanyaan dari guru Anda secara spontan, pertanyaan yang diberikan secara random di depan kelas ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video. Credits for and special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free. Presentation template by Slides Carnival, photographs by Unsplash, diverse device hand photos by Facebook Design Resources, and presentation design. This presentation uses the following typographies and colors.
titles Montserrat, body copy Source and Pro, and you can download the fonts on these pages: sky blue and navy blue. Slides can refer free templates for all your presentation needs. Oke, thank you mates. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.